Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Reza Amanda dengan NPM F0H024035 dari Prodi Etika Keperawatan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya, yaitu presentasi ilmiah dengan judul Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Diagnosa Kejang. Untuk definisi kejang, kejang merupakan kelainan neurologis yang terjadi pada kenaikan suhu 38 derajat Celcius hingga lebih yang disebabkan oleh suatu proses ekstrakranium yang dapat menyerang anak usia 3 bulan hingga 5 tahun. Kejang demam tidak selalu seorang anak harus mengalami peningkatan suhu seperti di atas. Terkadang, dengan suhu tidak terlalu tinggi, anak sudah kejang. 2. Klasifikasi kejang. Klasifikasi kejang terbagi menjadi dua, yaitu klasifikasi kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Di keluarga tidak ada riwayat epilepsi. 2. Sebelumnya tidak ada riwayat cedera otak atau penyakit apapun. 3. Serangan kejang demam yang pertama kali terjadi antara usia 6 bulan hingga 6 tahun. 4. Lamanya kejang berlangsung lebih dari 20 menit. 5. Kejang tidak bersifat tonik-klonik. 6. Tidak ada gangguan atau abnormalitas atau neurologi atau abnormalitas perkembangan. 7. Kejang tidak terulang dalam waktu singkat. 8. Tanpa gerakan vokal dan berlangsung dalam 24 jam. Kedua, ada kejang demam kompleks. Ciri-ciri kejang demam kompleks sebagai berikut. Bila kejang demam sederhana tidak memenuhi kriteria di atas, maka digolongkan sebagai kejang demam kompleks. 3. Ada asuhan keperawatan pada kejang. Pasien dalam studi kasus berjumlah 1 orang dengan umur di bawah 5 tahun. Adapun yang dibutuhkan untuk asuhan keperawatan yaitu pengkajian. Di dalam pengkajian, perawat mewawancarai identitas anak dan orang tua. Di pengkajian akan terdapat data subjektif dan data objektif. Data subjektif yaitu data yang diperoleh berdasarkan pengakuan pasien. Contoh, badan terasa panas, mual, muntah, merasa haus, adanya kesulitan saat bernafas, tidak nafsu makan, dan merasa tidak nyaman gerah. Sedangkan data objektif yaitu data yang didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik ataupun hasil pemeriksaan laboratorium. Contoh, suhu meningkat, badan panas, membran mukosa atau kulit kering, perubahan tonus atau kekuatan otot, turun kesadaran, dan saliva keluar berlebih. Kemudian setelah pengajian ada diagnosa keperawatan. Di diagnosa keperawatan menjelaskan diagnosa yang dijelaskan terhadap pengajian dengan secara lebih mendalam. 3. Ada perencanaan keperawatan. 4. Ada pelaksanaan keperawatan. 5. Ada evaluasi keperawatan. Adapun beberapa macam pemeriksaan diagnostik pada pasien kejang demam antara lain sebagai berikut. 1. Scan CT. 2. MRI. 3. Angiografi cerebral. 4. EEG. 5. Sinar X. 6. Bayer. 7. PET. 8. Fungsi lumbal atau CSS. 9. GDA. Dan 10. Ada elektrolit darah. Dalam penanggulangan kejang, terdapat 3 hal yang perlu dikerjakan antara lain sebagai berikut. 1. Pengobatan fase akut. 2. Mencari dan mengobati penyebab. 3. Pengobatan profilaksis. Profilaksis terbagi menjadi 2, yaitu profilaksis intermiten dan profilaksis terus-menerus. Kemudian keempat, ada pencegahan kejang. Pertama, siapkan termometer di rumah untuk mengukur suhu anak. Kedua, jika anak mengalami demam, segera berikan obat penurun panas seperti paracetamol atau ibuprofen. 3. Hindari obat yang mengandung asam asetil salisilat atau aspirin karena dapat menimbulkan efek samping pada anak. 4. Kompres air hangat pada dahi, lipatan siku, dan ketiak anak. Kemudian yang kelima, ada jika anak mengalami kejang, apa yang harus kita lakukan? Pertama, itu tetap tenang dan jangan panik. 2. Longgarkan pakaian yang ketat, terutama di sekitar leher. 3. Letakkan anak dalam posisi miring jika tidak sadarkan diri. 4. Bersihkan muntahan atau lumpur di mulut atau hidungnya. 5. Jangan masukkan apapun ke dalam mulut anak saat kejang, termasuk obat atau air. 6. Segera panggil ambulans atau bawa ke IGD jika kejang terjadi lebih dari 5 menit. 7. Posisikan tubuh anak dengan posisi menyamping, bukan terlentang setelah ia kejang. Demikian presentasi ilmiah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Kita mau bye-bye dulu ya. Nggak mau bye-bye. Nggak mau bye-bye. Ya sudah, bye-bye dulu. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton videonya. Waduh,